Agama boleh berbeda, tetapi darah tidak pernah sanggup untuk memisahkan kita. Yang ini yang saya baru minta kamu tepuk tangan. Sekali lagi, dunia tidak gampang dan tercengang kalau 100 pemuda tidak menikah, tidak apa-apa. Tapi dunia tercengang, kagum-kagum ketika satu orang pemuda itu tidak menikah dan ambil jalan untuk menjadi imam. Tidak gampang jadi imam zaman milenial. Tepuk tangan lagi semua. Pater Clemens yang berbahagia, Oma yang kami sayangi, Bapak yang terkasih, keluarga besar laut, keluarga besar Camplong, para imam, biarawan, biarawati, umat Allah yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika Pater Clemens sang jubilaris meminta saya untuk berkata-kata di hari bahagianya, saya anggap ini kepercayaan yang sangat luar biasa di acara yang sebesar ini, misa perdana imam baru. Lalu dalam perjalanan ketika kami juga dikalungkan bersama sang jubilaris, saya merasa seolah-olah saya ini keluarga besar laut, seolah-olah saya ini orang Camplong. Betapa bahagianya saya kalau misalnya saya benar-benar diterima dalam keluarga besar laut. Betapa bahagianya. Dan saya yakin dan percaya mereka pasti senang kalau terima pastor. Senang dapat pastor, tidak gampang. Sekali lagi ini kepercayaan yang sangat luar biasa. Sama saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sejenak bernostalgia di tahun 2005, tahun kehabisan saya dan kawan-kawan saya. Saya ini dari Ende, Pater Clemens dari Camplong. Saat itu misa perdana acaranya seperti ini. Teman saya yang notabene anggota keluarganya hampir berbanding seimbang antara yang Katolik dan yang Muslim, hampir berbanding seimbang. Dan sangat kebetulan ketua panitia misa perdananya dipercayakan kepada saudara yang tidak lain tidak bukan seorang Muslimin. Pro dan kontra terjadi di sana. Tetapi apa yang terjadi? Bapak Ketua Panitia dalam sambutannya menyampaikan seperti ini. Agama boleh berbeda, tetapi darah tidak sanggup untuk memisahkan kami. Semua yang hadir mengamini pernyataan tersebut dengan tepuk tangan yang meriah. Sebenarnya saya tidak suruh kamu. Kamu yang ambil alih sembarang. Itu kisah di tahun 2005 kemarin. Teman saya yang dari Jopu, ketua panitianya Bapak Iskandar Meru, mungkin ada yang kenal beliau itu, seorang Islam tulen, tetapi dia menyampaikan pernyataan seperti tadi. Agama boleh berbeda, tetapi darah tidak pernah sanggup untuk memisahkan saya dan anak saya, Robert. Saya yakin dan percaya, sepercaya-percayanya, kalau kita di sini yang terjadi tidak seragam, tidak seragam. Dan pernyataan yang sama ditujukan kepada kita juga. Agama boleh berbeda, tetapi darah tidak pernah sanggup untuk memisahkan kita. Yang ini yang saya baru minta kamu tepuk tangan. Pater Clemens yang berbahagia, para pastor, Oma yang terkasih, Bapak, keluarga besar laut, umat Allah yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kisah Injil yang diperdengarkan kepada kita hari ini, hari bahagia, hari penuh sukacita, mengisahkan dengan sangat luar biasa indahnya ketika Yesus mengajar di Bait Allah, datang
datanglah ibu dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan membawa berita, menyampaikan berita kepada Yesus kalau mereka hendak menemui dia. Kepada kita yang hadir tidak perlu tahu banyak siapa ibu dan saudara-saudari Yesus, tidak perlu tahu. Juga perlu apa mereka memanggil Yesus, itu juga tidak perlu tahu. Kemungkinan besar mereka-mereka yang memanggil Yesus itu adalah mereka-mereka yang iri hati terhadap orang banyak yang sedang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mungkin kita juga kena di sini. Kesimpulan sangat mentah. Mungkin saja kita-kita yang dekat dengan gereja ini jauh dengan Tuhan Allah. Bisa paham? Kita-kita yang dekat dengan gereja ini jauh dengan Tuhan Allah. Sangat mungkin terjadi dalam tutur kata, dalam perilaku, dalam pola tidak, sikap dan perbuatan kita. Mungkin saja. Tetapi yang mau Yesus katakan bahwa ibu dan saudara-saudaranya yang ada di luar itu adalah ibu dan saudara-saudaranya yang bersifat sangat jasmania. Sangat jasmania. Di kesempatan penuh sukacita ini, Yesus mengajak kita untuk menjadi ibu dan saudara-saudara yang bersifatnya rohani. Masuk di dalam, mendengarkan Yesus, bersukacita dalam Yesus. Ibu dan bapak sama saudara umat beriman anggota keluarga Allah yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pater Clemens Lau, hari bahagianya hari ini ditabiskan 7 Mei kemarin. Hari ini merayakan misa suluk. Saya boleh dengan bangga dan secara sepihak menyatakan Pater Clemens masuk dalam lingkaran orang-orang yang mendengarkan Tuhan Yesus. Dia tidak berada di luar. Dia memanggil Yesus karena iri hati terhadap orang banyak, tetapi dia ada di dalam. Ada di dalam dan berusaha untuk mendengarkan Tuhan Yesus. Menyadari kerapuan kelemahan manusiawinya, Pater Clemens dengan moto yang sangat indah, namun Tuhan menyambut aku. Meskipun ayah, ibu, dan semua yang lain meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Mazmur tadi dibacakan bagus untuk kita sekalian, dan dengan jelas memaparkan moto dari Sang Jubelaris kita sore hari ini. Namun Tuhan menyambut aku. Mirip-mirip dengan saya punya moto. Saya punya moto kehabisan hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Mirip-mirip, baku dekat. Tapi dari segi motonya mau mengajak kita sekalian untuk menyadari betapa Tuhan itu baik. Tuhan itu memanggil kita setiap saat, setiap waktu, dan Tuhan itu menyambut kita kapan, dalam situasi, dalam kondisi apapun. Tinggal bagaimana kita menjawab panggilan tersebut. Pater Clemens mengajak kita untuk menyadari panggilan Tuhan itu dengan kerendahan hati kita sebagai seorang yang beriman. Seorang yang beriman. Hari ini sukacita kita rayakan bersama beliau. Bukan dengan serta-merta dia jadi imam. Proses panjang terjadi. Pergulatan-pergulatan terjadi. Dan di puncak dia berani memutuskan, ya Tuhan, saya hadir. Tetapi dengan tapisan yang diterimanya bukan berarti merubah segalanya dalam dirinya. Masih lengkap kelebihan dan kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan manusiawi. Kita yang hadir ini, saya hanya mengajak kita seperti ini. Kita semua diminta untuk berharap semoga dia jadi imam yang baik. Jadi imam yang baik tadi, Dr. Bonus, kami doakan ke Adin, praktekin saya. Kalau tidak bisa jadi imam yang baik,
paling kurang jadi imam yang tidak menyusahkan orang. Ini juga yang saya minta kamu tepuk tangan sebenarnya. Jadi imam yang tidak menyusahkan orang, gampang-gampang susah. Karena di sana dia harus bergumul dengan dirinya. Keluarga kita semua yang bersuka cita hari ini diajak dengan sangat untuk mendukung beliau dalam seluruh syarat hidupnya, supaya dia jadi imam yang baik dan tidak menyusahkan orang. Harus mendukung, karena rata-rata para imam itu bergulat dengan dirinya lebih banyak. Rata-rata para imam itu bergumul dengan persoalan-persoalan keuangan. Rata-rata para imam itu pusing kepala dengan urusan keluarga. Minta maaf keluarga, bukan saja keluarga di sini, tapi keluarga kalian para imam kadang-kadang bikin pusing kami. Salah satunya saya ini bikin pusing. Banyak imam yang stres, dan yang terakhir ada imam yang sampai bunuh diri. Bunuh diri. Mungkin tidak seheboh, seviral, sebumi sekarang ini. Hebatnya kita untuk pendam, untuk sembunyikan, untuk alihkan perhatian orang. Sampai-sampai imam itu bunuh diri. Jangan sampai karena kita ini yang hadis juga. Sukacita kita rayakan, tetapi hasil akhirnya kita banting lagi. Baik, kamu selamat. Bunuh diri, Pak. Tidak gampang. Sekali lagi kita diajak untuk bersyukur bersama Patrick Clemens. Dunia tidak gempar kalau 100 pemuda itu tidak menikah. Dunia gempar dan tercengang ketika 100 orang tidak menikah. Ketika satu orang itu tidak menikah, dan lebih jauh dia memutuskan untuk menjadi imam, itu baru dunia tercengang. Sekali lagi, dunia tidak gempar dan tercengang kalau 100 pemuda itu tidak menikah, tidak apa-apa. Tapi dunia tercengang, kagum-kagum ketika satu orang pemuda itu tidak menikah dan ambil jalan untuk menjadi imam. Tidak gampang jadi imam zaman milenial. Tangan satu orang pemuda yang memutuskan untuk tidak menikah dan menjadi imam. Berkat Bapak Muhammad sama saudara umat beriman, anggota keluarga Allah yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sore hari ini kita dihadapkan dengan sang jubilaris dan kami para imam yang di depan-depan ini nih. Kami ini masuk dalam kelompok orang yang imam yang serba salah. Salah semua. Kau buat baik juga salah. Apalagi kau buat tidak baik, tambah salah lagi. Salah semua. Kalau tidak salah, kalau saya omong salah mungkin Pastor Rocky mau mengalaminya. Kalau Promo mungkin mengalami. Buat baik juga salah, apalagi tidak baik. Begini, baik umat. Kalau kita tidak omong, mereka lebih kepo lagi. Hal yang lain yang saya mau angkat, yang notabene imam itu serba salah tadi. Ada tulisan-tulisan yang banyak sekali muncul, ada komentar-komentar. Imam ini bergaul dengan anak-anak, dia masa kecil kurang bahagia dia. Salah. Padahal dia omong, biarkan anak-anak datang kepadaku karena mereka adalah empunya kerajaan Tuhan. Tapi orang komentar, masa kecil kurang bahagia. Sudah tua bangka kami di Maumere ini. Saya di Maumere, Pastor Proki di Maumere. Biar sudah pensiun, ajar anak sekami nyanyi-nyanyi. Selamat pagi adik-adik, mereka panggil kakak pada sopan. Yang kamu tertawa ini yang saya heran. Ketika dia tuh dekat dengan Santa Ana, mereka bilang,
daluarsa. Expired. Salah ya kita. Ketika yang muda-muda ini yang bertabis-tabis dekat dengan OMK, bahaya. Mata buaya ke, pokoknya macam-macam sudah itu tuh. Ngeri sekali itu tuh. Kalau udah dengan OMK. Ini masa-masa itu mau pemilihan ya. Ketika para imam dekat dengan itu pejabat-pejabat, caleg-caleg, minta maaf ya mau caleg silahkan urusin kamu. Mereka bilang para imam itu penjilat, supaya bisa dapat. Ketika para imam bergaul dengan petani, orang-orang sederhana, mereka bilang, hai malas berkembang ini, malas. Imam apa kami sumbang, kasih baju, kami kasih celana, kami kasih sepatu, penampilan begitu saja. Oh ngeri sekali. Ketika dia dalam kamar terus, dia itu begitu dia itu sok suci. Salah lagi, imam salah semua. Jangan sampai kamu juga yang ngomong ya. Kalau kamu ngomong minta maaf di itu sang ibu las kami lain biar susah dibayar. Ketika dia jalan-jalan terus, dia urus pembangunan proyek. Hei pastor Saksamen, hei Saksamen, bau semen. Salah. Sudahlah tidak apa-apa. Pater Clemens, Anda bergabung di barisan kelompok yang besar-besar. Dan kita diminta untuk menikmatinya, kita diminta untuk lebih jauh menjadi imam yang berbau domba. Bukan berbau rokok, seperti saya tukang rokok. Bukan berbau yang lain-lain. Karena imamat itu mahal. Tidak ternilai dengan uang. Tidak bisa dihitung dengan barang. Tidak pernah lihat latar belakang dia itu anak siapa. Tidak pernah pandang. Kami tadi dalam perjalanan Pater Carlos yang komentar, kau parah Haji. Kalau seandainya tidak ada tabisan di sini, hai kami tidak datang. Syukur ada tabisan di sini kami datang. Sama saudara umat beriman, anggota keluarga Allah yang berbahagia bersama dengan sang jubilaris Pater Clemens, syukuran kita sore hari ini menjadi berarti, menjadi bermakna kalau kita semua yang hadir sepakat mengamini. Mari kita dukung dia untuk menjadi imam yang baik, imam yang tidak menyusahkan orang, karena dia bersuka cita di dalam Tuhan. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada mencari hal-hal yang lain. Karena itu tidak ada rasa gemetar dan takut, karena Tuhan ada bersama. Bunda Maria mendoakan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat berbahagia adik terkasih Clemens Laut SDV. Amin. Kamu tidak amin biasa.